Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosim Komarudin, sebagai Kepala Kompetensi Keahlian di Teknik Pengelasan di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada siswa-siswi baru, terutama di Teknik Pengelasan. Alhamdulillah kita bisa bertemu nanti di Teknik Pengelasan ini. Banyak yang bisa kalian pelajari di sini untuk teknik pengelasan, karena teknik pengelasan di sini banyak macam dan bentuknya. Di antaranya ada teknik pengelasan SMAW, ada teknik pengelasan GMAW, ada teknik pengelasan GTAW, ada teknik pengelasan OAW. Nah, semua proses pengelasan itu akan dipelajari di sini, mulai dari paling dasar sampai nanti yang paling tinggi. Nah, untuk pengelasan di sini tidak sama dengan pengelasan di luar. Contohnya seperti tukang las di pinggir jalan yang hanya ngelas tralis, bikin meja dan sebagainya. Itu hanya tambahan saja, karena pokok utama di sini adalah las kalian adalah las produksi, ya, atau las konstruksi, di mana pengelasannya adalah untuk mengelas besi yang dari mulai besi yang tipis sampai besi yang tebal. Dan posisi pengelasan pun dari mulai di bawah tangan atau downhand sampai di atas kepala atau overhead. Nah, semuanya itu akan kalian pelajari. Nah, untuk teknik pengelasan ini tidak hanya nanti jadi operator las, ya, bisa saja kalian nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, karena banyak dari senior kalian yang sudah melanjutkan ke perguruan tinggi dan mereka sudah berhasil, ya, menjadi bukan hanya menjadi operator las, tapi menjadi insinyur, ya, untuk bisa berkembang di perusahaan-perusahaan yang mereka bekerja. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Kota Bekasi, terutama di teknik pengelasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasmi Kadar, Ketua Jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK 1 Kota Bekasi. Selamat datang anakku jurusan Teknik Kendaraan Ringan TKRA dan TKRB. Nanti kalian akan belajar di tempat sini, akan dididik oleh guru-guru teknik kendaraan ringan yang profesional, diajari tentang bagaimana perbaikan sebuah unit mobil. Kalian belajar teknik PDO, gambar teknik, sasis, kemudian mesin dan listriknya. Kemudian kalian tuntas, lancar dan berhasil di SMK 1 Kota Bekasi ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibnu Maja SPD, jabatan sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Pemesinan. Kompetensi keahlian teknik pemesinan adalah sebuah proses pemesinan yang akan menghasilkan sebuah produk-produk atau komponen-komponen yang berguna bagi sebuah manufaktur. Maka teknik pemesinan ini lebih unggul daripada kompetensi yang lainnya. Adapun materi yang didapatkan nantinya di jurusan teknik pemesinan adalah: 1. Dasar dari kompetensi keahlian teknik pemesinan, yaitu menggambar teknik dasar. 2. Dasar pemrograman teknik pemesinan. Ketiga adalah pekerjaan dasar teknik pemesinan. Dasar ini sangat penting untuk menunjang kepada kompetensi keahlian intinya. Adapun kompetensi keahlian intinya adalah menggambar manufaktur yang sudah menggunakan aplikasi seperti Inventor, SolidWorks, dan AutoCAD. Selanjutnya, teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan fresh,
teknik pemesanan CNC, teknik pemesanan gerinda, dan yang ke-9 adalah PKK, produk kreatif dan kewirausahaan, di mana siswa sudah mulai merancang produk-produk yang berguna dan memasarkannya. Itulah program-program atau materi-materi yang digunakan pada proses teknik pemesanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Saya Hasna Akas, Kepala Kompetensi Keahlian Tata Busana. Tata Busana adalah jurusan yang akan mempelajari atau mengajarkan bagaimana teknik mendesain, membuat pola, menjahit, dan seluk-beluk produksi busana. Tidak hanya soal produksi, di Tata Busana kamu juga akan diajarkan bagaimana menganalisa mode, menganalisa tren, manajemen fashion, dan marketingnya. Lulusan Tata Busana dapat menjadi seorang fashion designer, penjahit atau tailor, fashion stylist, pengusaha di bidang fashion, dan lain sebagainya. Di akhir pembelajaran, yaitu di kelas 12, kamu akan menyelenggarakan acara fashion show, di mana produk-produk yang ditampilkan adalah hasil dari proses pembelajaran yang kamu lakukan. Seru bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di sini Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Surahni. Ibu diberikan amanah sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Selamat datang Ibu ucapkan kepada kalian semua siswa akuntansi di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Semoga pilihan kalian adalah pilihan yang tepat untuk kalian. Selamat menempuh pelajaran di akuntansi, di mana nanti di akuntansi ini kalian akan mempelajari berbagai ilmu akuntansi yang antara lain terdiri dari akuntansi dasar, kemudian aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Di situ juga ada nanti kalian belajar perbankan dasar, administrasi umum, kemudian etika profesi. Nanti pada kelas 11 kalian akan mempelajari, dan kelas 12 juga, nanti kalian akan mempelajari praktikum akuntansi lembaga, praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Di situ juga kalian akan mempelajari aplikasi komputer akuntansi, akuntansi keuangan, dan administrasi pajak. Demikian pengenalan dari Ibu. Semoga kalian tetap semangat, senantiasa jaga kesehatan, jangan lupa tetap bahagia, dan senantiasa berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita akan mendapatkan keberkahan ilmu di akuntansi SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah terpilih menjadi peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bekasi, khususnya jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Ibu Indah Puspita Sairi. Saya selaku Kepala Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, atau orang biasa nyebutnya RPL. Di RPL, kalian nanti akan belajar membuat coding, belajar desain web, desain grafis, dan desain sistem, dan juga algoritma yang nanti akan diterapkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Di RPL menggunakan metode pembelajaran teaching factory, yang artinya berorientasi pada produk dan menggunakan jadwal blok.
Jadwal blok di RPL menggunakan sistem 1-1. Artinya 1 minggu ini kalian akan belajar produktif dan 1 minggu ke depannya kalian akan belajar non-produktif. Ibu yakin belajar di RPL sangat menyenangkan. Kalian pasti bahagia dapat mewujudkan impian Anda ke dalam suatu aplikasi yang bisa dinikmati oleh orang lain. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Bapak Asep Satari SPD MM selaku Kepala Program Teknik Komputer Jaringan. Bapak juga tak lupa mengucapkan selamat bergabung pada peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 ya. Semoga anak-anak peserta didik baru dapat menimba ilmu, menambah wawasan, dan dapat meningkatkan skill ataupun keterampilan di bidang teknik komputer dan jaringan. Ya. Adapun di sini Bapak ingin memperkenalkan guru-guru dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Yang pertama Ibu Hajah Ahirnawati. Kemudian yang kedua Ibu Nikmah Daulay SPD Eskom. Yang ketiga Ibu Desi. Kemudian yang keempat Ibu Ayu. Yang kelima Bapak Supriyadi selaku Kepala Bengkel Teknik Komputer dan Jaringan, serta Bapak Abdul selaku Toolman Teknik Komputer dan Jaringan. Adapun materi yang diajarkan untuk TKJ kelas 10 yaitu yang pertama dasar desain grafis ya. Kemudian yang kedua pemrograman dasar, yang ketiga komputer dan jaringan dasar, yang keempat sistem komputer, yang kelima SIMDIK atau simulasi digital. Kemudian untuk materi yang kelas 11 adalah teknologi 1 ya, atau TW, yang kedua administrasi sistem jaringan, yang ketiga teknologi layanan jaringan, yang keempat administrasi infrastruktur jaringan, yang keenam produk kreatif kewirausahaan. Kemudian untuk materi yang kelas 12 yaitu administrasi sistem jaringan, teknik layanan dan jaringan, administrasi infrastruktur jaringan, dan produk kreatif kewirausahaan. Itulah secara garis besar materi yang akan kamu dapat ya. Bapak harapkan kamu belajar lebih semangat lagi di jurusan teknik komputer jaringan dan dapat mengembangkan apa yang kamu inginkan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita pada saat tatap muka kita akan menjelaskan secara detail apa itu TKJ, kemudian tata tertibnya di TKJ itu harus gimana ya. Itu nanti akan dijelaskan oleh teman-teman Bapak, antara lain Pak Supri sebagai kepala bengkel ya, kemudian Pak Abdul sebagai toolman dari teknik komputer jaringan ya. Demikianlah untuk program Prakrin, insya Allah nanti diadakan di kelas 11 kamu nanti ya. Ya itu aja untuk sementara yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini
namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Alfizan, Kepala Kompetensi Keahlian Multimedia. Saya ucapkan selamat datang kepada kelas 10 multimedia. Di Kompetensi Keahlian Multimedia, kalian akan mempelajari beberapa keahlian seperti desain grafis, animasi, fotografi, dan videografi. Desain grafis merupakan keahlian wajib yang harus kalian kuasai, baik secara manual maupun digital, yang akan dibantu oleh beberapa aplikasi seperti Photoshop ataupun CorelDRAW. Animasi merupakan keahlian lanjut yang akan kalian pelajari baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Juga akan dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Blender. Fotografi dan videografi memperkenalkan kalian dengan bagaimana mengambil sebuah objek atau gambar dan merubahnya dalam bentuk digital. Bagaimana merubah sebuah objek atau gambar menjadi sebuah karya seni, media komunikasi ataupun media promosi. Demikian sekelumit keahlian multimedia yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dan mengikuti materi di keahlian kompetensi keahlian multimedia. Inti dari keahlian multimedia yang perlu kita tekankan adalah bahwa keahlian multimedia ini merupakan seperti sebuah pisau bermata dua yang bisa menimbulkan sebuah hal yang positif ataupun negatif. Maka kita akan menekankan dengan sebuah prinsip etika digital yang akan mengacu pada Undang-Undang ITE agar kita dapat bijak dalam berkomunikasi digital. Semoga kalian semua dapat mengikuti dan menjadi sukses. Salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.